Ya, silakan langsung presentasi. Saya jadikan host ya. Siapa lagi? Siapa lagi, Rifka? Yang dijadikan host Elman aja, Pak. NEM 020. Elman. Oke, cepet ya. Kita presentasinya cepat. Oke, Elman. Siapa lagi? Syafira. Oke, bantu teman-temannya untuk presentasi ya. Oke, oke. Ya, silakan. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Natasha Ferinda, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan beberapa hasil diskusi mengenai permasalahan yang berkenaan dengan metode penilaian kuantitatif di jurusan Sains Informasi. Next, man. Slide 3. Untuk permasalahan yang pertama, di sini kami mengambil mengenai ketergantungan masyarakat pada informasi media sosial dalam mengambil keputusan politik. Permasalahan ini diambil dengan menggunakan metode kuantitatif karena dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini bisa meneliti tingkat keterpaparan dan tingkat ketergantungan yang diukur secara objektif melalui skala atau kuesioner yang merupakan sampel populasi. Sehingga metode ini juga dapat menilai sejauh mana masyarakat lebih percaya informasi media sosial dibandingkan dengan media resmi yang terdapat di televisi atau mereka dengar lewat radio. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah permasalahan mengenai hubungan tingkat paparan informasi digital dengan kelelahan digital mahasiswa sains informasi. Metode ini diambil karena sains informasi ini mempelajari bagaimana individu mencari, menggunakan, menyaring, dan mengelola informasi yang didapatkan. Kemudian untuk metode yang digunakan, metode kuantitatif, yang dimana dalam permasalahan ini dilakukan dengan melakukan survei intensitas paparan informasi serta uji hubungan dengan indikator stres atau kelelahan dengan jumlah sampel sesuai dengan hipotesis yang diambil. Sehingga permasalahan ini menggunakan data yang merupakan data numerik. Lanjut, Pak. Yang ketiga ada analisis dampak paparan akun bot atau disinformasi terhadap sikap kritis mahasiswa sains informasi. Metode yang dipilih untuk permasalahan ini adalah kualitatif. Alasannya adalah karena penelitian kualitatif lebih baik karena mampu menggali makna mendalam proses berpikir dan pengalaman pribadi mahasiswa saat berhadapan dengan disinformasi. Apabila kuantitatif mungkin berguna di tahap selanjutnya untuk mengukur seberapa luas pola siklus informasi, misalnya penciptaan, penyebaran, penggunaan, hingga dampaknya. Next, man. Kemudian di sini yang keempat ada mengenai evaluasi user experience sistem informasi akademik di perguruan tinggi negeri menggunakan sistem usability scale atau SUS. Penelitian ini dipilih karena UX menentukan kualitas interaksi pengguna dalam mengakses, menavigasi, dan menguatkan sistem informasi akademik atau SIAKA. Kemudian untuk metode yang dipilih adalah metode kuantitatif karena metode kuantitatif kami nilai lebih memberikan data secara objektif dan terukur, kemudian sesuai dengan instrumen standar yaitu SUS, bisa digenerasi ke populasi mahasiswa, kemudian mudah dibandingkan dengan studi yang lain, juga lebih kuat untuk dasar rekomendasi kebijakan dan pengembangan sistem. Next, man. Kemudian untuk yang kelima, di sini kami mengenai permasalahan mengenai pengaruh penggunaan media sosial Twitter dan TikTok sebagai sumber informasi kerusuhan 2005 terhadap produktivitas mahasiswa sains informasi. Metode yang digunakan untuk permasalahan ini adalah mixed methods, di mana mixed methods ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, digunakan dengan mengukur lama penggunaan media sosial dari beberapa sampel yang merupakan mahasiswa sains informasi, yang kemudian hasilnya
yang didapatkan dibandingkan dengan produktivitas tiap-tiap sampel mahasiswa yang diambil. Kemudian untuk kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dengan beberapa sampel. Sorry man, mundur. Nah, proses ini dapat mempengaruhi konsentrasi atau motivasi belajar tiap-tiap individu sampel. Next man. Selanjutnya di sini ada kasus kebocoran data. Relevansinya dengan produsensi informasi itu ada keamanan informasi, terus manajemen datanya, etika dan privasi informasi, serta analisis sistem informasinya. Terus untuk metode yang diambil itu bisa kuantitatif atau kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif dapat difokuskan pada pengukuran angka dan data seperti jumlah data yang bocor, banyaknya penggunaan yang terdampak, terus kerugian finansial atau tren serangan cyber dari tahun ke tahunnya. Sedangkan kalau kualitatif difokuskan pada penyebab kebocoran data tersebut, koordinasi antara lembaga, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Boleh di next. Kedua, selanjutnya ada respon berbahaya dari chatbot. Relevansinya dengan produsensi informasi ini, itu ada etika kecerdasan buatan, kedua ada keamanan informasi, ketiga manajemen pengetahuan, dan yang terakhir dampak sosial teknologi informasi. Metode yang diambil bisa kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu untuk meneliti kasus ini dengan fokus pada pengukuran angka dan data terukur, misalnya dengan menghitung berapa persen pengguna yang menerima output berbahaya dari chatbot, jumlah laporan kesalahan sistem yang tercatat, atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap chatbot tersebut. Kalau kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam mengapa chatbot tersebut bisa menghasilkan respon berbahaya. Analisis ini dapat dilakukan melalui studi kasus dengan pengembangan AI atau kajian literatur mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan. Boleh di next. Selanjutnya, penyebaran konten berbahaya. Relevansinya dengan produsensi informasi ini ada manajemen inovasi digital, keamanan dan literasi informasi, etika, dan kebijakan informasi, dan yang terakhir dampak sosial dan teknologi. Kalau ini juga bisa digunakan dari metode kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif dipakai untuk mengukur jumlah konten yang berbahaya, jumlah pengguna yang terdampak, atau statistik laporan konten yang negatif. Juga memberikan data angka yang jelas tentang seberapa besar masalahnya. Kalau kualitatif bisa dipakai untuk memahami mengapa konten berbahaya menyebar, bagaimana cara pengguna menanggapinya, dan bagaimana kebijakan pemerintah serta perusahaan platform bekerja. Boleh di next. Kemudian ada peran AI dalam sosial politik. Relevansinya dengan produsensi informasi ini, yang pertama keamanan informasi dan politik digital, etika informasi, manajemen data, dan informasi, serta dampak sosial teknologi. Kalau digunakan metode kuantitatif pada kasus ini, itu untuk menghitung jumlah hoax politik yang disebarkan oleh AI, berapa persen pemilihan terpengaruh oleh konten manipulatif, atau statistik pengguna bot AI di media sosial saat pemilu, serta memberikan gambaran skala dampak dari penggunaan AI dalam pemilu. Kalau kualitatif digunakan untuk menggali gimana AI ini dapat dipakai dalam kampanye politik, bagaimana pemilih memandang konten yang dihasilkan AI, dan apa implikasi etisnya terhadap demokrasi. Boleh di next. Selanjutnya ada AI sebagai pendeteksi. Relevansinya dengan proses informasi itu yang pertama pengelola informasi digital, kedua informasi retrieval dan data mining, ketiga etika dan dampak sosial informasi, dan yang terakhir uh, mes- mes- yang terakhir machine learning dalam informasi.
kalau digunakan metode kuantitatif itu untuk meneliti eh, berbasis data numerik seperti komentar, fitur perilaku, psikologis, dan demografi. AI juga menghasilkan akurasi dan metrik lain yang hanya bisa diukur dengan pendekatan kuantitatif saja. Sedangkan kalau kualitatif digunakan karena bisa mengeksplorasi pengalaman korban cyberbullying secara mendalam, seperti dampak psikologi, sosial, dan emosional, serta memahami makna komentar yang dianggap bully dan bagaimana korban menafsirkannya. Boleh di next. Selanjutnya ada ancaman cyber. Relevansinya dengan jurusan sains informasi itu memahami pentingnya keamanan data dan sistem informasi, mempelajari teknik audit sistem yang menjadi bagian dari keilmuan sains informasi, dan mengembangkan skill praktis yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya bidang IT security, data protection, dan manajemen informasi. Jika menggunakan metode kuantitatif, metode ini akan mengkaji untuk mengukur tingkat efektivitas program ini secara angka, misalnya skor tes sebelum dan sudah mengikuti security klinik atau presentasi peningkatan pemahaman mahasiswa tentang keamanan cyber. Sedangkan jika menggunakan metode kualitatif, kita akan mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa tentang program ini, seberapa jauh pemahaman mereka meningkat, atau tantangan apa yang mereka hadapi untuk menggali lebih dalam melewati teknik wawancara atau observasi. Boleh di next. Selanjutnya ada perlindungan data pribadi. Relevansinya dengan jurusan sains informasi ini yang pertama, pengelolaan informasi dan data pribadi. Yang kedua ada keamanan cyber, privasi dan regulasi data. Yang ketiga ada bagaimana informasi menjadi aset berharga yang harus dilindungi, dan perlindungan data, kebijakan keamanan digital, dan teknologi enkripsi untuk mencegah kejahatan cyber. Jika menggunakan metode kualitatif, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat memahami pentingnya perlindungan data pribadi, apa saja pengalaman korban kejahatan digital, atau bagaimana persepsi ahli keamanan terhadap maraknya kasus ini. Datanya itu bisa diperoleh melalui wawancara, studi kasus, atau observasi. Namun jika menggunakan metode kuantitatif, kita akan mengetahui secara statistik seberapa banyak orang yang pernah menjadi korban, presentasi masyarakat yang tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau tingkat kesadaran keamanan digital berdasarkan survei. Boleh di next. Selanjutnya ada KSTI atau Konvensi Sains Teknologi dan Industri tahun 2025. Relevansinya yaitu yang pertama pengelolaan pengetahuan dan data hasil riset, yang kedua analisis data perkembangan sains dan teknologi, yang ketiga berperan dalam menyebarkan informasi ilmiah agar bisa diakses masyarakat luas dan industri, yang keempat ada pembangunan ekosistem informasi riset yang transparan, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Jika menggunakan metode kuantitatif, kita akan mengetahui dampak KSTI ini terhadap perkembangan riset dan inovasi. Misalnya, berapa jumlah riset baru yang lahir setelah kegiatan ini, berapa banyak mahasiswa atau peneliti yang ikut serta, dan seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pertumbuhan industri berbasis teknologi. Sedangkan jika menggunakan metode kualitatif, kita akan memahami bagaimana pengalaman para peserta, pandangan peneliti, industri, atau mahasiswa mengenai program ini. Misalnya, apa saja hambatan dalam pengembangan sains di Indonesia, bagaimana kolaborasi antara universitas dan industri, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Boleh di next. Selanjutnya ada kebocoran data.
Relevansinya yaitu pengelolaan data pribadi dan keamanan informasi, sistem informasi yang aman dan transparan agar data masyarakat tidak disalahgunakan, manajemen informasi, information security, data governance, dan kebijakan perlindungan data pribadi. Jika menggunakan metode kualitatif, kita akan mendalami perspektif, pengalaman, dan pandangan masyarakat tentang kasus kebocoran data ini. Misalnya, bagaimana perasaan peserta BPJS ketika mendengar data mereka bocor, bagaimana pandangan pakar keamanan cyber mengenai klaim keamanan BPJS, atau bagaimana komunikasi dilakukan oleh pihak BPJS. Namun, jika menggunakan metode kuantitatif, kita akan mengukur skala permasalahan secara statistik. Misalnya, seberapa besar dampak bocoran data terhadap kepercayaan masyarakat, presentasi masyarakat yang merasa datanya tidak aman, dan jumlah kasus penyalahgunaan data akibat kebocoran. Boleh di next. Selanjutnya ada bisnis digital. Relevansinya yaitu informasi dan data pasar digital dikelola dan dianalisis untuk menilai keadilan bisnis, transparansi informasi dalam praktik bisnis digital, informasi digunakan oleh perusahaan besar untuk menguasai pasar, serta bagaimana kebijakan pemerintah melindungi ekosistem digital, etika informasi, regulasi teknologi, dan manajemen informasi dalam persaingan bisnis digital. Jika kita menggunakan metode kualitatif, kita akan mengukur dampak ekonomi dari praktik bisnis dan keputusan denda dalam kasus ini. Misalnya, seberapa besar pengaruh dominasi Google terhadap pangsa pasar perusahaan lokal. Yang kedua, jumlah kerugian finansial atau peluang bisnis yang hilang akibat praktik monopoli ini. Yang ketiga, efektivitas kebijakan denda dalam menurunkan dominasi perusahaan besar. Namun, jika kita menggunakan metode kualitatif, kita akan mendalami pandangan para pelaku usaha, pakar, dan regulator terkait kasus ini. Misalnya, bagaimana UMKM melihat dominasi Google, bagaimana pemerintah menjelaskan keputusan denda, atau bagaimana masyarakat menilai praktik bisnis digital yang tidak adil. Lalu selanjutnya di sini ada keamanan dan data pribadi. Relevansinya dengan sains informasi, keamanan data pribadi berkaitan langsung dengan manajemen informasi, sistem teknologi, dan etika digital inti pembelajaran di sains informasi. Studi ini membuka peluang merancang model perlindungan data yang lebih kuat. Kalau menggunakan metode kuantitatif, digunakan untuk menghitung jumlah laporan kebocoran data, kerugian finansial, dan jumlah pengguna terdampak sehingga menunjukkan besaran masalah dengan jelas. Kalau menggunakan metode kualitatif, berguna untuk menggali perasaan korban, menilai kepercayaan pengguna terhadap platform digital, serta meninjau respons dan kebijakan perusahaan setelah kebocoran terjadi. Boleh di next. Lalu di sini ada algoritma media sosial dan filter bubble. Relevansinya dengan sains informasi adalah algoritma ini merupakan kunci dalam penyebaran informasi digital. Mahasiswa sains informasi perlu memahami bagaimana algoritma membentuk konsumsi informasi dan membawa bias kognitif. Menggunakan metode kuantitatif efektif untuk menganalisis frekuensi exposure terhadap jenis konten. Sorry Alman, belum sampai situ. Dimundurin lagi. Oke. Kalau dari metode kuantitatif, efektif untuk menganalisis frekuensi exposure terhadap jenis konten tertentu, durasi penggunaan, dan tingkat engagement pengguna. Silakan. Kenapa? Ada apa? Maaf Pak, jaringan saya lag. Sebentar. Oh ya.
Yang tinggal di Jakarta Pusat ada? Ripka tinggal di Jakarta Pusat, Ripka? Jadi nggak bisa dibuka. Enggak, Pak, Ah? saya tinggal di Jakarta. Jakarta, di Ciledug. Oh iya, masih aman ya. Sapi. Masih, Ada Pak. yang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan tapi berbatasan dengan Jakarta Pusat. Timur tapi berbatasan dengan Jakarta Pusat. Ada? Maaf Bapak, sebelumnya ini boleh saya lanjut? Baik, saya lanjut. Di sini ada kebocoran data besar, massive data breaches. Relevansinya dengan sains informasi ini sangat berkaitan dengan keamanan dan manajemen data. Dengan memahami skala kebocoran besar ini, mahasiswa bisa mengeksplorasi sistem terbaik untuk melindungi informasi publik dan mendesain protokol keamanan informasi yang lebih tangguh. Menggunakan metode kuantitatif cocok untuk menghitung skala kerugian jumlah akun, kerugian ekonomis, persentase sektor terdampak sehingga memperlihatkan urgensi masalah. Menggunakan metode kualitatif membantu menyelidiki alasan dibalik maraknya kebocoran seperti rendahnya kepatuhan terhadap regulasi atau lemahnya literasi keamanan serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Boleh di next? Lalu di sini ada kebocoran data nasional oleh peretas ransomware. Relevansinya ini karena menyentuh integritas informasi publik dan keamanan sistem data nasional, dasar kritikal dalam menyusun strategi mitigasi serangan cyber. Kalau menggunakan metode kuantitatif itu cocok untuk mengukur jumlah instansi terdampak, durasi downtime, dan biaya pemulihan. Sedangkan kalau menggunakan metode kualitatif itu sangat penting untuk menggali kelemahan sistem, respons, lembaga, dan evaluasi kesigapsiagaan terhadap serangan digital. Boleh di next. Lalu yang terakhir di sini ada kebocoran data pemilih dan pajak. Relevansinya itu kejadian ini tuh menjadi ilustrasi penting bagaimana data sensitif publik harus dijaga secara profesional. Isu sentral dalam kurikulum sains informasi tentang etika, regulasi, dan teknologi pengaman data. Kuantitatifnya dapat dihitung jumlah korban kebocoran, data yang terekspos, dan potensi resiko tindak kriminal. Kalau kualitatif diperlukan untuk memahami implikasi terhadap kepercayaan publik dan persepsi terhadap institusi yang seharusnya melindungi data warga. Oke, selanjutnya ada digital divided dan di sini ada kasusnya yaitu kesenjangan digital terhadap pendidikan pada daerah terpencil di Indonesia. Nah, relevansinya dengan jurusan sains informasi itu yang pertama adalah manajemen knowledge yang dimana di sini tuh ngejelasin tentang kesenjangan akses internet sehingga dapat menghambat transfer pengetahuan antar daerah. Lalu selanjutnya ada literasi digital, keadilan informasi atau informasi equality, terus ada akses dan distribusi informasi. Kasus ini tuh bisa menggunakan mixed method. Yang pertama ada kuantitatif. Nah, metode ini tuh cocok untuk mengukur seberapa besar sih kesenjangan digital yang mempengaruhi pendidikan. Nah, biasanya tuh dalam metode dalam penelitian ini biasanya akan menyebarkan kuesioner pada guru atau siswa dan data yang akan didapat itu akan dianalisis secara statistik sehingga melihat perbandingan antara daerah terpencil dengan perkotaan. Terus ada kualitatif. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan, strategi, dan pengalaman yang dialami siswa dan guru dalam menghadapi keterbatasan akses internet. Nah, biasanya wawancara dan observasi langsung di lapangan itu dilakukan untuk memahami kondisi nyata dari guru dan murid itu sehingga mendapatkan gambaran mengapa terjadinya kesenjangan digital. Boleh lanjut, Elman? Lalu ada plagiarisme dalam penulisan akademik mahasiswa. Dan di sini contoh kasusnya tuh ada ketua BEM UI dicopot dari jabatannya karena kena kasus plagiarisme. Nah, relevansinya dengan jurusan sains informasi itu yang pertama adalah manajemen knowledge, etika informasi, sama literasi digital.
Untuk kuantitatif, metode ini tuh cocok digunakan untuk menganalisis dokumen atau dokumen tugas atau skripsi dengan plagiarisme checker atau Turnitin untuk mengukur presentasi plagiarisme. Nah, metode ini tuh dapat memberikan data yang numerik, objektif, dan mudah dianalisis, tapi tidak semua kemiripan dalam teks itu berarti plagiarisme. Nah, kualitatif, metode ini tuh digunakan untuk memahami alasan di balik perilaku plagiarisme pada mahasiswa dan bagaimana cara dosen atau guru menyikapinya. Dan proses ini tuh biasanya menggunakan wawancara dan data yang dihasilkan tuh bersifat pengalaman dan pandangan tentang mengapa plagiarisme itu terjadi. Nah, metodenya ini tuh biasanya memberikan pemahaman yang mendalam dan mengungkapkan fakta psikologis dan sosial pada korban. Boleh lanjut? Terus ada ancaman OpenAI. Di sini tuh OpenAI digugat tuduhan orang tua dituduh ChatGPT ajari anaknya bunuh diri. Dan relevansinya dari jurusan sains informasi ini ada keamanan informasi dan proteksi pengguna, literasi digital, human computer interaction atau HCI, terus juga ada etika informasi. Metode kuantitatif dan metode ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap jawaban AI dan potensi dampak negatifnya. Survei biasanya dilakukan dan disebarkan kepada mahasiswa atau masyarakat yang pernah menggunakan AI. Dan dengan diberikannya data statistik yang nyata, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Lalu ada kualitatif. Metode ini tuh bisa digunakan menggunakan teknik wawancara dengan tujuan kita menggali pandangan dan persepsi masyarakat terkait AI. Dan dengan tujuan ini, analisis yang dilakukan itu dengan melihat interaksi antara ChatGPT terkait topik sensitif yaitu bunuh diri dan mengkategorikan apakah respon yang diberikan oleh ChatGPT itu termasuk aman atau berisiko. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada deepfake. Di sini kejahatan pakai deepfake itu makin marak di tahun 2002 ini, di tahun ini. Dan relevansinya dengan jurusan sains informasi itu, yang pertama ada keamanan informasi, literasi digital, manajemen informasi. Untuk metodenya ada metode kuantitatif, dan metode ini tuh digunakan untuk analisis survei yang mengukur tingkat pemahaman masyarakat atau mahasiswa terhadap konten deepfake, dan hasil analisis statistiknya itu akan menunjukkan jumlah kasus penyalahgunaan deepfake yang dilaporkan. Lalu selanjutnya ada kualitatif. Metode ini tuh dilakukan untuk menganalisis berita atau konten deepfake yang beredar di masyarakat, dan wawancara terhadap masyarakat dapat dilakukan untuk memberikan gambaran nyata terkait dampak dari deepfake ini. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya ada disinformasi kesehatan. Di sini ada kasus yang banyak dan banyak banget hoax yang beredar di masyarakat juga. Relevansinya dengan jurusan sains informasi itu yang pertama ada information behavior, manajemen pengetahuan, literasi digital, sistem temu balik informasi. Nah, untuk kuantitatif, metode ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa sering masyarakat tuh terpapar informasi kesehatan yang palsu dengan menggunakan survei atau dilakukan analisis statistik dengan melihat penyebaran hoax berita di media sosial seperti jumlah komentar, habis itu follow atau misalkan like, terus ada kuantitatif. Nah, metode ini tuh dilakukan melalui wawancara dengan tenaga medis ataupun masyarakat tentang pengalamannya dalam menghadapi hoax kesehatan. Nah, analisis juga dapat dilakukan pada postingan media sosial terkait isu kesehatan yang saat ini beredar di masyarakat. Oke, berikutnya adalah permasalahan implementasi teknologi baru seperti AI, IoT, dan Big Data dalam sistem informasi. Di mana dalam permasalahan ini, sains informasi itu mempelajari tentang bagaimana teknologi baru seperti AI, IoT, dan Big Data itu digunakan atau dimanfaatkan dalam sistem informasi. Nah, dengan permasalahan ini, metode yang tepat digunakan adalah kuantitatif, karena dalam fenomena ini, itu digunakan dalam mengukur secara objektif dengan menggunakan survei dan dengan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman, adopsi, dan kepuasan terhadap teknologi baru tersebut. Nah, dengan metode ini, hasil yang diperoleh dapat menunjukkan sejauh mana implementasi teknologi baru benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sistem informasi. Berikutnya, overload informasi Elman, pada pengguna. Iya, Anda Pak. pernah tinggal di luar negeri? Enggak pernah, Pak. Keluarga ada yang dari apa? Dari luar Indonesia?
Enggak juga Pak, semuanya pure Indonesia. Tapi cara bacanya unik ya. Oke, lanjut silakan. Oke, kedua, overload informasi pada penggunaan internet. Nah, banyak informasi yang tersedia di internet ini sering membuat pengguna kewalahan memilih informasi yang valid. Nah, jadi sains informasi ini meneliti perilaku pencarian informasi dan dampak overload terhadap pengambilan keputusan. Nah, dengan kasus ini, metode yang tepat digunakan adalah metode kuantitatif dengan survei skala untuk mengukur tingkat kejenuhan, stres, dan efektivitas pengguna informasi. Oke, berikutnya adalah etika penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengelolaan informasi. Nah, AI semakin banyak dipakai dalam mengelola dan memproses informasi apalagi pada era digital saat ini. Sehingga muncullah isu bias algoritma atau dan transparansi serta pertanggungjawaban etis. Sehingga sains informasi akan meneliti persepsi dan praktik etis pengguna AI sehingga metode yang paling tepat digunakan adalah kualitatif karena bisa menggali persepsi pengguna, pembuatan kebijakan, maupun praktisi secara mendalam melalui wawancara dan studi kasus. Nggak bisa. Oke. Permasalahan berikutnya adalah aksesibilitas informasi bagi difabel. Nah, saat ini banyak sekali informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya tunanetra atau tuli. Jadi, permasalahan ini sains informasi adalah bagaimana memastikan keadilan akses informasi dengan menggunakan metode yang tepat yaitu kuantitatif dapat mengukur sejauh mana pengguna difabel itu bisa mengakses layanan informasi digital seperti presentase website yang ramah difabel. Di sisi lain juga metode kualitatif juga ini digunakan karena bisa menggali pengalaman-pengalaman mereka yang lebih dalam dalam mengakses informasi tersebut. Berikutnya yaitu kesenjangan akses informasi. Nah, saat ini tidak semua orang itu memiliki akses yang sama ke internet dan informasi digital. Oleh karena itu, sains informasi juga merupakan salah satu masyarakat informasi yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Dengan permasalahan tersebut, metode yang tepat digunakan adalah metode kuantitatif, di mana bisa diukur seberapa persen masyarakat yang belum punya akses, tingkat literasi digital antar wilayah, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih. Silakan dua kelompok lagi ya. Kelompok yang Mohon izin lainnya Pak, bisa kelompok pertemuan 5 boleh selanjutnya. Pak, habis ini. Boleh, boleh. Kelompok yang Siap, belum makasih presentasi Bapak. bisa pada pertemuan selanjutnya. Siap Pak. Karena kita akan masuk sesi materi setelah ini. Pak, Silakan, kelompok setelah kedua. kelompok 5, apakah boleh kelompok 7? Ya, boleh, boleh. Silakan kelompok 5, kelompok 7. Siap Pak. Mungkin untuk hostnya bisa ke Adrian Nugraha ya Pak. Izin. Pikir jam. Tasya juga ya, oke. Oke, silakan. Silakan, Azam. Ya baik Pak. Adrian, sorry, share screen-nya ketutup lagi ya. Boleh mungkin minta tolong di share screen lagi.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dani, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami izin memaparkan hasil diskusi kami tentang problematika yang ada di dalam prodi sains informasi. Jadi, hasil diskusi kami yang terdapat dalam PPT ini itu murni berdasarkan eh, pengalaman kami semua dan juga mungkin teman-teman lain juga sebagai mahasiswa sains informasi gitu. Mungkin boleh di next. Oke, yang pertama di sini ada minim dosen yang backgroundnya dari Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sains informasi ini memang ada beberapa mata kuliah yang bersinggungan dengan teknologi dan juga pasti yang ada yang mengcoding gitu kan. Nah, tapi memang dari dosen tetap SI sendiri ini tuh sangat minim ya, yang background itu dari Fakultas Ilmu Komputer atau sejenisnya. Bahkan ini juga sempat menjadi pertanyaan juga pada saat akreditasi oleh Profesor Adi Wijaya dari Universitas Telkom Bandung. Terus yang kedua ini FISIP or FIK gitu kan. Nah, sains informasi ini kan masuk ke dalam FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang dipelajari itu bersinggungan atau mungkin mirip-mirip lah dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi ini menimbulkan ambiguitas gitu. Kenapa kita masuk ke FISIP gitu? Kenapa nggak ke FIK aja gitu kan? Nah, terus yang ketiga itu belum adanya lulusan. Nah, jadi belum adanya lulusan ini membuat para calon mahasiswa baru itu berpikir lebih lah untuk memilih jurusan ini karena ya istilahnya mungkin belum ada testimoni ya gitu. Boleh di next, Ian? Nah, yang berikutnya itu ada dosen tetap SI itu yang masih sedikit. Jadi kalau mengacu pada DTPS, dosen tetap SI itu kurang lebih itu kisaran 5 sampai 10 lah. Jadi ada dosen-dosen tuh yang mengampu satu mata kuliah itu bisa sampai 3 kelas gitu kan. Dan itu ya apa ya dan sehari itu mungkin bisa full day gitu acara dari pagi sampai sore dan itu juga kan pasti akan mempengaruhi apa ya kondisi fisik dosen tersebut juga gitu kan pasti kan akan lebih cepat kelelahan gitu dalam mengajar sehingga proses perkuliahan itu menjadi tidak maksimal. Lalu yang berikutnya itu internet yang tidak mendukung. Nah, jadi seperti yang mungkin teman-teman lain yang merasakan juga gitu. Kita kan di sini dalam proses perkuliahan itu kan pasti selalu bersinggungan menggunakan device digital yang memerlukan internet gitu. Tetapi memang fasilitas internet yang disediakan oleh pihak kampus itu mungkin bisa dibilang itu belum memenuhi standar dalam menunjang proses perkuliahan kita gitu. Jadi ya ini menjadi hambatan yang cukup besar menurut kelompok kami gitu. Boleh di next Yan? Ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Ihsan. Silakan. Yang masalah selanjutnya yang saya dengar dari beberapa mahasiswa saya informasi yaitu yang pertama ada banyaknya mahasiswa saya informasi yang belum bisa daftar ke IP dikarenakan dalam jurusan ini belum ada lulusannya sehingga belum bisa lah untuk daftar ke IP. Yang kedua ada fokus kepada jurusan saya informasi masih jarang di Indonesia seperti yang kita semua tahu saya informasi itu yang fokus kepada ilmu saya informasinya masih satu-satunya di Indonesia di UPNVJ di UPN Veteran Jakarta ini. Lalu yang selanjutnya ada minimnya buku wajib ataupun pengantar jurusan sains informasi. Menurut beberapa mahasiswa dan selihat saya masih minim lah dan dikit gitu pilihan bagi mahasiswa sains informasi jika ingin belajar untuk ilmu-ilmu pengantar sains informasi misalnya atau tentang yang berkaitan dengan sains informasi. Boleh next. Lalu lab Sivo masih belum memadai untuk praktek. Jadi selihat saya, lab Sivo ini baru memiliki beberapa alat elektronik yang belum bisa menampung atau memadai misalnya satu kelas 40 orang. Nah itu belum bisa memadai jika adanya praktek gitu. Dan untuk sekedar kursi pun untuk mahasiswa masih banyak yang duduk di lantai. Nah lalu selanjutnya ada kurikulum yang masih campur aduk antara ilmu perpustakaan, ilmu informasi. Maaf, di sini ada saya kesal mengetik dengan ilmu komputer. Nah, ini fokusnya belum jelas di sini. Apakah
kita ilmu informasi, ilmu perpustakaan atau ilmu komputer, walaupun emang berkaitan, tapi fokusnya dari beberapa yang saya dengar masih belum jelas gitu. Yang sehingga menyebabkan kebingungan bagi mahasiswa dan kerancuan. Oke, selanjutnya itu adalah ketidakadilan pembagian nilai kelompok. Jadi masalahnya itu nilai tugas kelompok itu kayak suka dibagi rata. Padahal ada yang kerja keras banget, sama ada yang hampir nggak kontribusi. Jadi yang dirasain, yang capek ngerjain malah yang ngerasa rugi. Terus selanjutnya ada ketidaksesuaian antara bekal kuliah dan tuntutan tugas akhir yang lebih condong ke sistem informasi. Misalnya itu karena pas kuliah kayak lebih banyak dapat teori sosialnya sama komunikasi, tapi dapat dari cerita yang pernah saya dengar, tugas akhirnya itu malah kayak disuruh bisa hal-hal teknis kayak anak-anak sistem informasi. Jadi berasa ada gap antara yang dipelajari sama apa yang nanti diminta di akhir ujiannya. Terus ada juga adalah beban tugas ganda akademik dan teknis. Beban tugas ganda itu maksudnya kayak selain harus ngerjain tugas akademik yang banyak teori dan analisis, kita juga dituntut uh, untuk bisa ngerjain tugas teknis yang cukup ribet dan butuh ketambahan. Jadi kerjaannya itu double, teorinya tetap jalan, terus teknis juga jalan, yang akhirnya bikin capek dan kewalahan. Selanjutnya itu adalah ketidakpastian jadwal kuliah akibat dosen yang sering mengubah jam pertemuan. Ketidakpastian jadwal kuliah terjadi karena dosen sering ubah-ubah jam pertemuan secara mendadak. Kondisi ini tuh bikin jadwal jadi nggak teratur, kadang bentrok sama mata kuliah lain atau agenda pribadi. Dan akhirnya nyusahin buat ngatur waktunya. Nah, itu adalah ketersediaan mitra magang yang terbatas. Saya juga pernah dengar laporan dari kakak tingkat yang sudah magang, mitra magang kita tes sediakan oleh kampus itu kayak masih sedikit banget. Jadi pilihan tempat magang juga terbatas. Akhirnya banyak yang bingung cari tempat magang yang cocok sama minat dan kebutuhan mereka. Nah, lalu di sini selanjutnya itu ada di semester awal itu mata kuliah itu lebih condong ke FISIP dibandingkan yang sesuai jurusan kita yaitu kayak teknologi maupun sistem ini ya sains informasi. Jadi kalau di awal kita udah belajar politik, pas masuk ke semester 3-nya itu bakal ngeblank pas belajar teknologi itu. Lalu banyak orang memilih sains informasi di UTBK maupun di SNBP karena sekedar cari aman bukan minat. Lalu selanjutnya ada beberapa mata kuliah yang dikirakan praktek malah menjadi pembelajaran teori. Nah, di sini kayak kita berharap belajar dari suatu mata kuliah yang dari nama aja udah kelihatan ini bakal bakal praktek gitu, tapi pas di kelas malah menjadi pelajaran teori. Lanjut, Adrian. Nah, ini lalu ada kelas yang tidak menentu ya, ada di gedung mana, kayak satu ada di FISIP, ada di FEB, bahkan ada di gedung di OPT Bahasa yang gedungnya mencar kemana-mana gitu. Dan yang terakhir di sini ada akreditasi, kayak akreditasi ini kan baru keluar juga, jadi masih banyak orang yang ragu gitu sama sains informasi dari lulusan maupun orang yang mau masuk ke prodi sains informasi ini masih ragu karena akreditasinya belum jelas. Oke, kemudian sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Ya, oke, izin lanjut, Pak. Oke, jadi di sini ada yang pertama kurang pengenalan prodi informasi di masyarakat. Jadi itu di sini branding prodi kita itu masih lemah sehingga banyak orang yang belum tahu pasti apa itu sains informasi. Jadi hal ini tuh membuat prodi ini sering dianggap asing gitu, bahkan sama calon mahasiswa dan juga akhirnya prodi ini kurang terlihat jika dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain gitu, terutama divisi. Terus kemudian ada sebagian besar mahasiswa merasa prodi masih abu-abu dalam arah keilmuannya. Karena kayak lebih condong ke ilmu perpustakaan, sistem informasi, atau komunikasi informasi. Kemudian yang ketiga ada akses literatur dan referensi di bidang sains informasi masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia.
Jadi mahasiswa sendiri itu juga kesulitan dalam mencari pelatur khusus di bidang ini, terutama dalam konteks Indonesia. Yang jadi pada akhirnya perkembangan pengetahuan di bidang sains informasi pun berjalan sedikit lebih lambat gitu. Jadi mahasiswa juga harus mengadakan sumber luar negeri ataupun sumber lainnya yang kadang tuh tidak sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Mungkin boleh di next. Oke, seperti yang udah beberapa teman saya sebutkan sebelumnya, ini mirip-mirip. Jadi prospek lulusan informasi sendiri ini tuh masih masih lumayan membingungkan karena eh, ya kita bisa lihat dari lulusan sendiri dan belum jelas sehingga menimbulkan keraguan terhadap arah karirnya nanti itu kemana. Kemudian yang kelima ada kegiatan magang untuk informasi masih minim pilihan yang sesuai bidang. Jadi prospek kerja lulusan sains informasi di sendiri itu buat secara umum ya masih sedikit kurang jelas. Ditambah lagi pilihan tempat magang yang sesuai bidang informasi tersebut tuh masih terbatas. Boleh di next ke teman saya. Nah, selanjutnya tuh di sini kalau tadi tuh udah dibahas mahasiswa yang merasa asing di sini juga beberapa dosen tuh juga merasa asing gitu dengan jurusan SIFO. Nah, dosennya tuh di beberapa matkul pengajar kayak kurang mengerti apa itu sains informasi yang jadinya tuh mahasiswa jadi khawatir gitu dengan jurusannya. Kayak dosennya itu tuh mungkin kayak mereka tuh susah gitu mau mengkolaborasi jurusannya dengan jurusan kayak sains informasi gitu. Selanjutnya di sini tuh ada kelas informasi itu sering kali ditempatkan di lantai paling atas. Jadi kayak belum belum mulai kelas tuh mahasiswa udah harus naik gitu ke lantai paling atas gitu. Udah gitu mungkin kelasnya kadang paling ujung. Terus di sini tuh ada informasi tuh lebih mencakup aspek teknis dan manajerial. Yang jadi tuh sehingga mungkin kurang mendalam dalam coding dibandingkan jurusan kayak teknik informatika atau sistem informasi gitu. Boleh dilanjut, Adrian. Nah, lanjut di sini tuh ada em, masih ada dosen gitu yang beberapa kurang mengerti teknologi. Jadi em, kayak yang tadi udah saya bahas, dosennya tuh sulit gitu mengkolaborasi mata kuliahnya dengan jurusan sains informasi. Yang ada juga tuh dosen kayak kesulitan gitu menginput nilai mahasiswa. Jadinya kadang nilai tuh ada yang telat, ada yang kurang gitu. Terus selanjutnya tuh di sini ada kurangnya kapasitas untuk mahasiswa di kelas. Kayak misalnya pas lagi War KRS kemarin, beberapa mahasiswa tuh ada yang nggak dapat kelasnya, nggak dapat mata kuliah yang pengen dituju gitu, karena kelas itu udah penuh duluan. Lanjut. Nah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh ya ini menarik ya yang Anda sampaikan itu problem prodi saya informasi, bukan problem ilmu sains informasi. Ya, tidak apa-apa ya. Oke, silakan Tasya. Aduh, ya. Silakan lanjut, lanjut. Oke, Pak. Kelompok 7 gantian ya, Pak. Sebelumnya apakah layar sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, mungkin buat teman-teman kelompok 7 bisa on cam kali ya. Oke, udah semua. Sip. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga Pak Danis. Kami dari kelompok 7 metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Danis Trisaputra sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, berbeda dengan kelompok selanjutnya yang memang mengeluarkan unek-unek terkait sains informasi. Di sini kita bakal membahas 30 kasus yang memang berkaitan dengan prodi kami yaitu sains informasi, kajian informasi, ilmu perpustakaan, literasi digital, literasi sains informasi, ataupun tentang hoax nanti. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Tasya Kusumani Wardani dengan info 89, dan di sini ada teman saya juga. Boleh? Saya Kifaya Ganesha Putra dengan info 170.
Saya Saju Syada dengan NIM 090. Saya Nisa Prila dengan NIM 045. Saya Medita Restu dengan NIM 073. Saya Ana Salsabila dengan NIM 063. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lanjut aja, kita masuk ke 30 case yang akan kami ambil terkait dengan informasi ataupun sains informasi. Untuk kasus yang pertama itu, kami mengambil dari judul studi kuantitatif tentang tingkat berpikir statistik siswa sekolah menengah. Yang dimana dalam penjelasan kasus ini tuh mengkaji bagaimana sih tingkat kemampuan berpikir statistik siswa sekolah menengah yang ada di negara Malaysia. Yang dimana di negara tersebut tuh adanya kajian tentang bagaimana meliputi proses pendeskripsian datanya, pengorganisasian datanya, mempresentasikan datanya, serta penganalisisan dan penginterpretasikan data. Dan di studi ini tuh menyoroti bagaimana pentingnya berpikir statistik sebagai komponen literasi statistik dan informasi di era digital. Dan untuk metodenya sendiri di sini menggunakan metode kuantitatif karena pada judul ini mengambil sampel pada 35 siswa kelas 10 dengan tes berpikir statistik yang divalidasi dengan CVR dan juga dianalisis SPSS yang dimana menunjukkan bahwa mayoritas siswa berada pada tingkat transisi tanpa perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dan di sini kami mengambil dari sumber Google Scholar yaitu dari Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Lalu selanjutnya di sini ada case yang kedua. Untuk case yang keduanya sendiri di sini kami mengambil dari judul Perspektif Mahasiswa Sarjana tentang Literasi Digital dalam Meminimalkan Penyebaran Hoaks. Untuk penjelasannya sendiri itu merupakan sebuah survei terhadap mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris yang mereka itu mengkaji pemahaman dan juga kemampuan literasi digital dalam menangani berita hoax yang ada di media sosial. Dan juga di sini metodenya yang digunakan adalah metode kuantitatif karena di sini adanya survei dengan partisipan sebanyak 21 mahasiswa dan juga dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui persepsi dan kemampuan mereka dalam menghadapi hoax. Untuk sumbernya juga kami mengambil dari Journal of English Language and Education. Lalu selanjutnya untuk case kedua, di sini ada judul dari tingkat literasi digital mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi di Universitas Negeri Padang. Untuk penjelasan kasus dari judul ini sendiri itu yaitu merupakan sebuah penelitian yang untuk menilai tingkat literasi digital sendiri pada mahasiswa dalam menggunakan informasi melalui internet, navigasi hypertext, evaluasi konten informasi dan juga pengorganisasian pengetahuan. Dan juga di sini metodenya kuantitatif sama karena beliau menggunakan metode kuantitatif yaitu deskriptif dengan kuesioner pada seluruh sampel mahasiswa yaitu analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, dan deskripsi statistik untuk menilai kategori literasi digital. Nah, untuk sumbernya sendiri kami di sini mengambil dari dari Jurnal Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi di Universitas Padang. Lalu selanjutnya di case keempat, di sini kami mengambil dari judul Pengaruh Metode Eksperimen Berbantuan Media Kit IPA terhadap kemampuan literasi sains dan karakter rasa ingin tahu siswa sekolah dasar. Untuk penjelasannya sendiri di penelitian ini tuh meneliti bagaimana sih pengaruh penggunaan media kit IPA ini dalam eksperimen terhadap peningkatan kemampuan literasi sains dan rasa ingin tahu di siswa kelas 3 SD dan juga penelitian itu dilakukan pada 31 siswa yang dibagi menjadi eksperimen dan kontrol. Di sini juga menggunakan metode kuantitatif karena di sini tuh adanya metode kuasi eksperimen dengan desain pre-test dan juga ada post-test yang dimana adanya pengumpulan data menggunakan kuesioner dan juga soal evaluasi terkait literasi sains ini dan juga analisis data itu dan juga ada analisis data dengan statistik deskriptif dan uji T untuk menguji efek media kit IPA dan di sini sumbernya kami mengambil dari jurnal Cakralawa Pendas. Selanjutnya ada case kelima yang berjudul Statistical Analysis of Digital Transformation and its Incidence in Higher Education. Untuk penjelasan kasusnya sendiri di sini, studi itu menganalisis bagaimana sih proses transformasi digital dan pengaruhnya terhadap pengurangan penggunaan kertas di institusi pendidikan tinggi. Dan juga penelitian ini tuh mengumpulkan adanya data numerik, kategorikal, dan juga opini dari staf fakultas dan juga
dan juga administrasi. Dan metodenya juga di sini untuk case-nya menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan teknik statistik gabungan seperti jarak Malah-Hanobis untuk pengolahan data, dan juga ada confirmatory factor analysis atau CFA untuk validasi instrumen, serta uji Kruskal-Wallis dengan Wilcoxon untuk analisis perbedaan antar kelompok. Dan juga pendekatan ini tuh memungkinkan perbedaan dalam permodelan variabel laten yang sulit diukur langsung seperti persepsi terhadap transformasi digital. Dan di sini kami mengambil dari sumbernya yaitu Journal of Technology and Science Education. Mungkin untuk case ke-6 dan 10 boleh dilanjutkan oleh teman saya, Ika. Baik, untuk selanjutnya di case ke-6 itu ada pengaruh literasi media terhadap perilaku penyebaran hoax di kalangan generasi Z. Untuk menjelaskan sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi media terhadap perilaku penyebaran hoax. Nah, metode yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan survei dan untuk pengumpulan datanya menggunakan observasi, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Lalu sumbernya ini dari jurnal Comunida. Selanjutnya di case yang ke-7 ada pemanfaatan literasi digital keagamaan dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama siswa. Nah, untuk menjelaskannya ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi digital mengenai keagamaan terhadap perilaku moderasi beragama para siswa. Metodenya sendiri menggunakan kuantitatif, yaitu dengan survei untuk mendeskripsikan secara kuantitatif kecenderungan literasi digital dan sikap moderasi beragama. Nah, sumbernya sendiri dari jurnal Lingkar Mutu Pendidikan. Selanjutnya yang ke-8 ada hubungan literasi digital dengan perilaku penyebaran hoax pada kalangan dosen di masa pandemi COVID-19. Penjelasannya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik responden dan literasi digital dengan perilaku penyebaran hoax pada kalangan dosen di masa pandemi COVID. Untuk metodenya ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan pengambilan data menggunakan kuesioner secara daring. Untuk sumbernya sendiri, kami mengambil dari jurnal Pekomnas. Nah, lalu yang ke-9 ada pengaruh information overload pada LinkedIn terhadap perilaku penghentian penggunaan. Nah, untuk penjelasan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan oleh information overload, yakni terhadap sosial media, exhaustion, dan discontinuous usage pada mahasiswa yang menggunakan platform LinkedIn. Metodenya ini menggunakan kuantitatif dan metode analisis PLS SEM. Datanya dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan Google Form dan diperoleh sebanyak 221 mahasiswa pengguna LinkedIn yang tersebar di Pulau Jawa. Untuk tools yang digunakan untuk analisis data adalah Smart PLS. Untuk sumbernya sendiri, kami mendapatkan dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Lalu selanjutnya yang ke-10 ada pengaruh sosial media overload terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Untuk penjelasannya ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor sosial media overload terhadap produktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan analisis regresi linear. Nah, untuk metodenya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan kuesioner yang mendapatkan sebanyak 100 data responden. Untuk sumbernya sendiri, kami mengambil dari Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Sazia. Oke, saya lanjut. Untuk case 11 itu ada pengaruh literasi digital dan kemampuan beradaptasi online terhadap kinerja akademik mahasiswa dalam e-learning Sulawesi Tenggara. Metode yang kami pakai juga kuantitatif. Kemudian sumbernya juga dari Yulia salah satu dan Eka Dayanti dengan judul analisis kemampuan literasi digital mahasiswa baru pada program studi PGSD di Universitas Sulawesi Tenggara. Jadi penjelasan kasus ini itu meneliti sejauh mana literasi digital dan kemampuan beradaptasi dalam pembelajaran online ini memengaruhi kinerja akademik mahasiswa dalam konteks e-learning. Ini fokusnya kepada mahasiswa di Universitas Sulawesi Tenggara. Case 12 ada pengaruh literasi digital terhadap kemampuan proses pembelajaran mahasiswa di era
Revolusi Industri 4.0 PTIK UNM Makassar. Metode yang digunakan juga kuantitatif. Kemudian penjelasan kasus ini juga mengukur seberapa besar literasi digital mahasiswa ini mempengaruhi kualitas proses pembelajaran di program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Sumber yang kami pakai, sumbernya ada di Akbar P.I.M 2025 dengan judul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Proses Pembelajaran Mahasiswa dalam Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Mekom atau Media Komunikasi Pendidikan Kejuruan. Next. Case 13 dengan judul Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Indonesia. Kami menggunakan metode kuantitatif dengan penjelasan kasusnya yaitu menggambarkan tingkat literasi digital mahasiswa di wilayah khususnya Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Riau berdasarkan aspek seperti literasi informasi, digital scholarship, keterampilan belajar, dan juga literasi TIK. Metode yang kami gunakan kuantitatif dan sumbernya Yanti N. Mulyati, Yesunandar D. Damayanti dengan judul Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Indonesia, Diksa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Case 14, tingkat keterampilan Oke, literasi. cukup. Ini bagus sekali. Coba buka lagi. Setelah ini ada lagi? Ada, Pak. Berapa case? Cukup. Siapa yang bilang? Coba bisa di next Tasya sampai berapa case? 30, Pak. Ada 30 case, Pak. Ya, baik. Kelompok yang sebelumnya tuh siapa tadi? Apa sih? Tasya, kelompok yang sebelumnya siapa tadi? Kelompok 5, Pak, kalau tidak Ya, salah. siapa namanya? Adrian. Iya, benar. Adrian ya. Pokoknya kelompok yang sebelumnya rubah, ganti, mirip dengan teman-teman yang kayak gini. Ya, yang tadi itu bukan permasalahan ilmu sains informasi, itu permasalahan prodi sains informasi. Itu harus dikirim ke Wadek 1 sama ke Pak Dekan. Kalau saya ini dosen ilmu dosen penelitian kuantitatif untuk sains informasi. Jadi yang tadi salah alamat, kurang tepat yang tadi, yang ini yang tepat. Coba Tasya nanti kirimkan ke siapa tadi? Ke Andri ya? Adrian, Pak. Adrian dan kawan-kawan ya. Coba dicontoh ini. Sampai 30 case. Yang sebelumnya yang pertama sampai berapa case tadi? Kita nambah lagi dong. Nggak apa-apa 20. Yang pertama siapa? 30 juga, Pak. 30 juga. Oke, baik. Baik, cukup. Kita mulai mata kuliah kita ya. Ini sudah bagus. Saya kasih jempol untuk kelompok pertama dan ketiga. Kelompok kedua tadi, Adrian dan kawan-kawan, tolong dibuat lagi. Saya berikan kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Siapa tadi? Adrian? Halo? Siapa tadi? Dosen gaptek tadi tuh ada. Salsabila, Tasya. Siapa tadi udah keluar, Tasya? Kenapa, Pak? Siapa tadi? Yang kelompok kedua, yang kelima tadi, Pak? Iya. Bukan atau Siapa namanya? ada Alzam, ada Ihsan, ada Jireh, ada Otway, ada siapa lagi ya tadi? Boleh tolong Adian Nugraha Atailah. Ini apa ini? Mana buka kameranya? STBI ya? NPK. Ya, Pak. Ya, Anda membuat slide yang sangat menggembarkan dunia ya. Itu bukan untuk saya itu. Saya bukan kaprodi ya. Saya ini dosen metodologi ya. Kuantitatif untuk sains informasi ya. Ganti rubah.
nanti presentasikan lagi di pertemuan yang akan datang. Contoh kelompok pertama dan kelompok ketiga. Oke, saya ingin kita masuk ke materi sebentar saja, ya, karena ini berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Mau kapan lagi Zenji? Nambah 10 lagi. Apaan? Baik. Bete. Bebas. Oke, karena waktunya terbatas, ya. Oke. Lah ini lagi masa. Nah, lihat di HP gue lu game ML anjing. Iya, udah tenang. Kan lu abang mau belajar. nah, Sapira Silvestri pasti senang nih melihat ini, ya. Oke, semuanya tersenyum ya. Oke, baik. Ya, jadi pertemuan kita itu adalah memilih isu, merumuskan masalah, dan memahami urgensi serta originalitas dari penelitian kuantitatif. Ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah sebuah analisis yang menarik ya untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus melakukan penelitian. Intinya dari jawaban pertanyaan ini adalah penelitian sebuah alat yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Ya, lebih jauh lagi, keputusan dalam dunia publik itu disebut kebijakan publik. Jadi tanpa ada riset yang baik, tanpa ada riset yang jelas, maka kita tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Ya. Jadi informasi-informasi itu penting untuk membuat keputusan. Ya, kemudian menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Ya. Sesuatu itu disebut ilmu pengetahuan karena dia sudah benar dan sudah terverifikasi kebenarannya. Ya, kemudian membangun pola sistem sosial dan politik yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu apa yang disebut dengan penelitian sosial? Ya, karena tadi ada pertanyaan dari kelompok kedua, apakah kemudian sains informasi itu termasuk ilmu sosial atau ilmu komputer? Ilmu komputer itu jelas bukan ilmu sosial. Yang ilmu sosial itu adalah riset yang berkaitan dengan berbagai permasalahan-permasalahan sosial. Ya, seperti sosiologi, geografi, kemudian kebijakan, kriminologi, ya, yang masuk di dalamnya itu konsep-konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, kalau komputer ya hanya sebatas pemrograman saja. Sains informasi itu lebih dari itu. Anda mengkaji informasi-informasi, manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana kemudian informasi itu dikembangkan. Jadi, menurut Newman itu social science research is pervasive and it affect your daily life. Jadi dia berhubungan dan berkaitan erat dengan kehidupan Anda sehari-hari, dengan kehidupan keluarga Anda, tetangga Anda, pekerjaan Anda, dan menemukan dari ilmu sosial tersebut sesuatu hal yang baru seperti di dalam majalah, koran, website, blog, itu ilmu sosial. Tapi kalau membuat blognya itu ilmu komputer. Kalau memahami informasinya, ya itu adalah ilmu sosial. They use them to raise children, seperti membesarkan anak-anak, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas, manage health concern, ya. Kemudian sell product and service, menjual produk dan memberikan pelayanan, menggigas news event and support dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan social science research atau penelitian sosial, bukan penelitian eksakta. Kalau penelitian eksakta, penelitian kedokteran, penelitian teknik, penelitian komputer, ini informasi itu berasal dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dikembangkan lebih kuat lagi menggunakan pendekatan-pendekatan digital. Jadi Anda itu pakarnya di dunia digital informasi sebetulnya. Ya, bukan coding-coding.
Nah, kalau coding-coding ya itu ilmu komputer. Tapi kita menggunakan aplikasi-aplikasi dan memang belajar untuk mengcoding karena memang kebutuhannya. So what is the problem? Ya, apa itu masalah? Kesenjangan antara situasi yang ada dan situasi yang seharusnya. Jadi benar apa yang disampaikan tadi oleh kelompok kedua, tapi salah alamat. Ya, kelompok kedua itu tadi bicara tentang masalah prodi sains informasi, bukan masalah yang diteliti oleh sains informasi. Ya, benar kesenjangannya terjadi, tapi bukan masalah sains informasi, ilmu sains informasi, tapi masalah prodi sains informasi. Ya, sekali lagi. Beda, program studi sains informasi dengan kajian sains informasi itu beda. Ya, Anda kalau mau curhat tentang itu ke prodi saja, ya. Oke. Jadi kelompok kedua diwajibkan buat lagi. Kemudian masalah itu pertanyaan yang harus dijawab untuk menjadikan situasi yang ada menjadi seperti semula atau menjadi lebih baik. Ya. Jadi apa sih yang menjadi masalah dari sains informasi? Bukan yang jadi masalah dari prodi sains informasi. Ingat ya, yang menjadi masalah dari sains informasi. Oke. Ini Ripka, senyum-senyum aja Ripka ini. Oke. Ya, Safira senyum-senyum aja ini. Oke. Ya, jadi saya mengapresiasi kelompok yang pertama dan ketiga itu cerdas. Mereka menemukan masalahnya. Anda belum selesai dengan masalah diri Anda sendiri. Ya. Sudah selesaikan dulu masalah diri Anda sendiri, sekarang bicara tentang masalah sains informasi itu, ya. Kelompok kedua itu. Tapi tidak apa-apa, jadi pembelajaran buat kita bersama. Ternyata sains informasi banyak masalahnya. Ya, baik. Oke. Sebagai prodi baru wajar ya, sebagai prodi baru wajar. Banyak masalah, sebagai prodi baru wajar. Andalah nanti menjadi tulang punggung di masa depan yang kemudian memperjelas arah pengembangan dari ilmu pengetahuan sains informasi. Next, di dalam penelitian sosial itu ada masalah yang harus Anda hindarkan. Overgeneralization. Itu nggak boleh. Ya, kita terlalu mengeneralisir sebuah permasalahan itu nggak boleh. Selective observation. Kita melakukan observasi dengan selektif itu nggak boleh. Premature closure, kita mengambil kesimpulan dengan prematur, itu juga nggak boleh. Halo effect itu adalah satu keadaan yang kemudian dipengaruhi oleh reputasi orang atau kedudukan orang tertentu, sehingga Anda terlalu mementingkan orang tersebut. Padahal seharusnya riset itu disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan. Paul konsensus, Anda menarik konsensus yang salah. Ya. Jadi jangan menganggap semua orang itu sama. Ya. Mungkin mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda. So what is methodology? Methodology means understanding the entire research process, including its social organization context, philosophical assumption, ethical principle, and the political impact of knowledge from the research enterprise. Jadi metodologi itu metode, cara bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari berbagai asumsi-asumsi dan prinsip etikal yang ada. Kemudian metode refer to the collection of specific technique we use in a study to select case, measure and observe social life, gather and refine data, analyze data, and report on result. The two are closely linked and interdependent. Ya, oke. Menurut Newman, ya, what is quantitative social research methodology? Jadi apa sebetulnya metodologi penelitian kuantitatif di dalam ilmu sosial? Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengukur secara sistematis yang telah dibuat sebelum mengumpulkan data dan telah terstandarisasi. Konsep diperoleh dalam bentuk variabel yang berbeda dan proses analisis menggunakan statistik. Ya, jadi
kuantitatif itu menggunakan statistik, tabel atau diagram, dan pertimbangan hubungan dengan hipotesis dan menguji hipotesis. Ya, Ripka ya, menguji hipotesis, bukan menguji masalah prodi sains informasi. Ya. Oke. Tapi menguji masalah ilmu sains informasi. Oke. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Ya, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi ada statistik di situ, ada hipotesis di situ, dan ada sebuah proses yang tersistematis. Itulah yang disebut dengan metodologi penelitian kuantitatif di dalam ilmu sosial. Jadi apa itu positivisme? Secara singkat, positivisme memahami kebenaran sosial sebagai sesuatu yang berasal dari fakta sosial empiris yang terjadi yang dapat diukur menggunakan pendekatan eksperimen dan statistik. Tentu saja ada kebenaran lainnya yang dapat diamati secara relatif, dijelaskan dengan kata-kata. Pendekatan positivisme melahirkan metode penelitian kuantitatif dan pendekatan interpretivisme melahirkan penelitian kualitatif. Ini ada yang salah. Oke. Ini ada kelemahan dari positivisme. Manusia terpuruk dari nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan karena tereduksi dalam pengertian fisik. Manusia ternegasikan dari seni dan keindahan, bahagia dan kesenangan. Manusia hanya berhenti pada sesuatu yang empiris dan nampak karena pendekatan saintifik dan empiris. Ya, itu kekurangan dari positivisme. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan post-positivisme yang menyempurnakan dari positivisme. Positivisme itu adalah filsafat yang melahirkan pendekatan kuantitatif. Menurut post-positivisme, fakta tidak bebas nilai, sedangkan positivisme mengatakan fakta harus bebas nilai. Kemudian, falibilitas teori. Tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Teori itu tidak semuanya sempurna. Fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai-nilai. Interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia. Kemudian asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Hal itu berarti bahwa realitas tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Kemudian fokus kajian post-positivisme adalah tindakan sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Nah, di sini ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan ada metode campuran. Kalau kuantitatif, post-positivis dan positivis, kualitatif, konstruktivis, dan transformatif, filosofisnya. Pendekatan campuran itu pragmatis. Kuantitatif terdiri dari survei dan eksperimen. Kalau kualitatif itu terdiri dari fenomenologis, grounded teori, etnografi, studi kasus, dan naratif. Nah, kalau campuran itu sekuensial, konkuren, transformatif. Metodenya kuantitatif itu tertutup menggunakan angket. Kualitatif menggunakan pedoman wawancara. Kalau campuran menggunakan angket plus pedoman wawancara. Tergantung kita mau memulainya dari apa. Kalau mau kuantitatif dulu dilanjutkan dengan kualitatif, maka kita menggunakan angket terlebih dahulu diikuti dengan menggunakan pedoman wawancara. Kalau seandainya kita ingin kualitatif terlebih dahulu diikuti dengan kuantitatif, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan pedoman wawancara terlebih dahulu diikuti dengan angket. Kemudian menerapkan praktik-praktik penelitian. Ya, kalau kuantitatif menguji teori, kalau kualitatif menjelaskan fenomena apa yang terjadi.
Sedangkan pendekatan metode campuran itu menyatukan kedua tahapan tersebut. Clear ya di sini ya? Bagaimana kuantitatif itu dilakukan? Tentukan dulu teorinya. Kemudian tentukan hipotesisnya. Kemudian buat riset desainnya. Apa hipotesis? Kesimpulan sementara. Jadi kan ada masalah tuh. Kita buat kesimpulan sementara. Misalnya, masalahnya literatur digital mahasiswa sains informasi sangat tinggi. Nah, itu adalah hipotesis. Kesimpulan sementara, dugaan sementara. Belum tentu benar. Tapi kalau sudah dibuktikan, berarti sudah benar. Paham ya? Jadi kita harus menentukan dulu hipotesis. Hipotesis itu diambil dari teori. Kemudian tentukan riset desainnya, kemudian operasional konsepnya, kemudian tentukan subjek risetnya, kemudian instrumennya, proses datanya, analisis datanya, findingnya, kemudian menulis apa yang menjadi temuan di lapangan. Sebentar ya, teman-teman ya, sebentar. Ini anak saya pakai sabun. Anak saya pakai sarung kali. Ketawa semua aja. Dan nikah berarti dia masih muda ini. Udah tua begitu. Udah masih muda ini. Kayak minum obat. Oke, next. Nah. Ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut Newman, tentukan topiknya, buat pertanyaan penelitiannya, buat desain studinya. Desain studi itu proposal. Kemudian kumpulkan datanya, analisis datanya, interpretasikan datanya, sampaikan kepada orang lain. Atau presentasikan. Oke, paham ya? Ini disebut dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi Anda harus menentukan topik terlebih dahulu. Setelah topik, tentukan teorinya. Setelah teori, tentukan hipotesisnya. Setelah Anda menentukan hipotesisnya, lakukan operasionalisasi teori. Kemudian tentukan sampel, kemudian lakukan observasi, kemudian pengumpulan data, analisis, dan report. Buat laporan. Paham ya? Oke. Elemen-elemen proposal. Di situ ada masalahnya. Bukan masalah prodi, masalah dari apa yang akan kita teliti. Masalah prodi itu banyak sekali, ya. Ya, masalah prodi itu nanti itu urusannya Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3. Ini masalahnya ilmu pengetahuan, ya. Nah, problem, masalah literatur review. Anda melakukan kajian literatur. Subjek for study. Kemudian measurement, pengukuran, data collection method, analisis, schedule, dan budget. Ini untuk proposal. Kalau menurut Ernest yang paling penting pengukuran, sampling, data collection, dan data analisis. Apa urgensi dari penelitian kuantitatif? Ini memberikan solusi tadi. Solusi dari masalah dan proses pengambilan keputusan. Dia berdampak sangat luas. Kemudian pengujian hipotesis dan teori dan pengambilan keputusan berbasis pada data. Itu sangat penting. Nah, kemudian originalitas itu apa yang dimaksud dengan kebaruan atau novum, ide baru, metode baru, temuan baru, pengambilan keputusan berbasis data, perbedaan dengan studi terdahulu. Jadi sesuatu itu dikatakan baru kalau idenya baru, metodenya baru, temuannya baru. Nah, misalnya Pak, saya bicara tentang literasi digital tahun 2025. Ada sih kakak kelas saya juga bicara tentang literasi digital, tapi tahun 2024 baru nggak? Baru, karena dia judulnya baru, idenya baru, metodenya juga bisa jadi baru.
Ya, pengambilan keputusan berbasis data, kemudian perbedaan dengan studi terdahulu. Jadi harus yang penting dia berbeda, maka itu disebut baru, ya. Nah, jenis penelitian kuantitatif itu ada 3, survei, eksperimen, dan analisis isi. Baik, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Sampai sini dulu ya, tentang bagaimana proposal penelitian kuantitatif, masalah penelitian kuantitatif, apa itu penelitian kuantitatif, dan bagaimana caranya melakukan penelitian kuantitatif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo Pak Danis. Ya. Iya Pak. Sebelumnya saya Jere Manuel, kebetulan saya dari kelompok 2 tadi Pak, yang salah presentasi itu Pak. Jadi sebelumnya saya mau klarifikasi sedikit Pak. Jadi sebenarnya kita itu ada salah paham gitu Pak, salah paham dinangkap title tugasnya itu apa sebelumnya Pak gitu. Jadi Iya, baik. awalnya saya juga sempat ragu, kok presentasinya tentang ini kayaknya salah deh gitu. Terus ya ternyata benar gitu Pak. Iya, maaf Mungkin ya, belum Pak. ganti sama Aljam. Iya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Anda buat lagi di pertemuan yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq Oke, wal Pak. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk Ketawa nih, baru